Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alamana wa syekhina wa murabbi ruhina Ki Abdul Rahim Syadili. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Semoga khadimayil majlis Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Rafiul Hamid bin Ki Abdul Rahim Syadili, Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Barakbah dan sedoyo keluarga, sedoyo pengurus, Allah paring umur panjang ingkang barokah, Allah paring sehat wal afiyah, Allah paring hati ingkang bening. Al-Fatihah. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken. Setahun yang lalu, belum sampai setahun, kula niku diajak main-main ke Balikpapan. Ada sebuah perusahaan besar, namanya perusahaannya Reman. Wekdal niku karyawannya banyak sekali. Ketika kula duduk ngaji di situ, ternyata pimpinan tertingginya niku saking Malang. Tertarik kula kok saking Malang. Usud punya usud, ada hubungan ndak dengan Riyadul Jannah? Tiba-tiba beliau dawuh, ibu kula almarhum niku aktivis Riyadul Jannah sejak zamanipun Gus Rohim. Sampai ibu kula niku sakit, padahal anaknya direktur perusahaan yang sangat besar. Sampai ibu kula niku sakit, kula kali keluarga menghalang-halangi untuk tidak hadir bermajelis. Tapi sang ibu mengatakan, tidak nak, saya akan tetap hadir sampai saya meninggal. Dan ternyata asar daripada istiqomahnya seorang ibu yang bermajelis di Riyadul Jannah, nyata bapak-bapak, nyata anaknya menjadi orang hebat. Dan bukan hanya karena dia memimpin perusahaan yang besar, tapi dia juga ahli sholawat. Saya kira ini adalah dalil nyata bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim tadi betul-betul bukan hanya sekedar retorika, tapi itu adalah hal yang keluar dari hati dan betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kulo mengikuti, kulo terlambat sekitar 2 menit, tapi mulai dari awal kulo mengikuti sambutan beliau. Beliau mengibaratkan majelis Riyadul Jannah niku seperti kapal, kulo masih di luar. Dan itulah yang dalam dunia thariqah, memang thariqah niku adalah seperti kapal. Dia butuh nahkoda, dan ketika panjenengan hanya ada di atas kapal itu, tidak mau menyemplung, nyemplung niku napa nggih? Tidak mau jegur niku nopo tambah bingung. Tidak mau selulup, tambah bingung malah.
tidak mau sekalian. Kalau berendam itu anak kecil ibu-ibu. Kalau tidak mau selulup ke dalam, maka kita tidak akan menemukan intan dari perjalanan kita. Karenanya, kulo hanya ingin menyampaikan 3 hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk sekedar menambahi sedikit dari apa yang disampaikan oleh Khadimul Majlis tadi, dan kulo sampaikan kirim ke Katib dan bisa di-share ke kawan-kawan. Pertama, kalau orang itu dicintai oleh Allah, kalau orang itu diberi ma'unah, taufik, hidayah oleh Allah, maka Allah akan menempatkan orang itu dalam 2 makom. Yang pertama, kalau tulis, qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bimahabbatih kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Yang pertama, ada kaum yang oleh Allah didesain, ditempatkan untuk berkhidmat kepada Allah. Kados panjenengan kali kula niki mangke termasuk kaum yang mana? Yang kedua, wa qaumun ikhtassahum bimahabbatih. Kaum yang oleh Allah diberi kekhususan karena dia masuk dalam makom mahabbah. Mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Kalau tanya pada panjenengan, jenengan niki termasuk yang pertama nopo yang kedua? Yang pertama nopo yang kedua? Yang kedua nopo yang pertama? Biasanya kalau anak kecil ditanya itu pasti yang belakangan. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa yang pertama? Pertama. Mudah-mudahan kedua-duanya, amin. Kalau ambil yang kedua dulu, karena ada kata-kata ikhtassah. Orang-orang yang ditempatkan oleh Allah, diberi kekhususan oleh Allah dengan cintanya Allah kepada dia, cintanya Rasul kepada dia, cintanya guru kepada dia, dan cintanya dia kepada guru, Rasul, dan Allah. Ini adalah orang-orang yang khusus. Terus pertanyaannya, seperti apa ciri orang yang disebut dalam maqam muhibbin ini? Pertama, ada syauk, ada rasa rindu, rindu kepada guru, rindu kepada Rasul, rindu kepada Allah, dan hatinya sudah terbakar dengan rasa rindu itu sehingga sudah tidak butuh kepada yang lain. Sudah tidak memikirkan yang lain, sudah tidak ada kerinduan-kerinduan yang lain, karena rindu yang paling ia rindukan adalah rindu dengan guru, rindu dengan Rasul, rindu dengan Allah. Ini adalah orang-orang khusus, dan kalau kita merasa seperti itu adalah kita orang yang dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah, dicintai oleh guru kita, dan pasti kita akan terus dibimbing lewat ma'unah, taufik, dan hidayah oleh Allah. Tidak ada kata lain kalau bisa seperti itu kecuali mempertahankan rasa cinta itu, mengikat betul rasa cinta itu. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Jangan hanya cinta di mulut tapi tidak di hati. Niku yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang aqamahumul haqqu li khidmatih. Seandainya makom yang khusus ini tidak kita dapatkan, maka kita mudah-mudahan masuk dalam kaum yang oleh zat yang maha hak. Aqamahumul haq, aqaman jumenengake hum ing kaum sopo al haqqu zat kang moho hak, li khidmatihi untuk ngeladeni Allah, li khidmatihi untuk ngeladeni Rasulullah, li khidmatihi untuk ngeladeni guru. Ini yang disebut dalam istilah makom khodim. Dan Mbah Yai Abdurrahim Syadili betul-betul memahami ini, sehingga dengan tawadhu beliau tidak mengatakan minal muhibbina ilallah, tapi beliau hanya mengatakan awan ini makomnya makom khodim. Itu sebuah
duan. Dan yang hadir di sini kulo yakin, hakul yakin panjenengan makomnya makom khodim sesuai dengan yang diinginkan oleh sang penuntun jalan cinta. Lah bapak-bapak, ibu-ibu yang menempatkan jenengan jadi pengurus niku sinten sih? Khodim pusat? Boten. Pemerintah? Boten. Aqamahumul haq, yang menempatkan kita pada makom ini adalah zat yang maha hak. Karena Allah tahu kapasitas kita. Karena Allah tahu bahwa kita mampu mengemban itu. Enggak mungkin makom yang mulia panjenengan menjadi kordes, korsun, napa mal ini? Korwil, korda. Enggak mungkin kita ditempatkan di makom itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jabatan yang lebih mulia dibandingkan khadimnya Rasulullah, dibandingkan khadimnya guru, dibandingkan khadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bapak-bapak semangat. Jadi sampai kapan jenengan menjadi khadim? Kata Romo Yairi tadi, sampai kapan Bu? Sampai akhir hayat. Sampai kita sowan kepada Rasulullah, berkumpul dengan guru tercinta kita. Amin Allahumma amin. Pun boten usah diperpanjang. Niki biasanya kulon menawi ngaji satu hikmah niku 1,5 jam. Tapi ini bukan ngaji hikam. Niki boten. Karena yang di hadapan kulon niki orang-orang khawasil khawas. Orang-orang yang khususnya lebih dari khusus. Ini namanya core of the core. Kalau teruskan bapak-bapak, hikmah yang kedua. Ingkang nomor kalih, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab, ojo kekancan sira. Niki ngaji niki. Man ing wong la yunhidu, yang Madura paham nggih? Paham? Paham Ki? Paham. La yunhidu kang orah membangkitkan sopoman ka ing siro, la yunhidu kang orah membangkitkan ka ing siro opo haluhu tingkaiman, wala yadullu lan orah nuduake ka ing siro alallahi menuju Allah opo maqaluhu kata-katanya. Yakin, hakul yakin, jangan ada keraguan sama sekali. Khadim kita dalam hal ini Kiai Rafiq, Sayyidil Habib Abdurrahman Barakbah, itu adalah sahabat yang harus dipegangi terus. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, perjalanan menuju Allah yang kemudian kita kenal dengan istilah wusul ilallah, ma'rifat ilallah, sampai pada ridhonya Allah, itu adalah perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan liku-liku, penuh dengan jebakan, dan penuh dengan rintangan. Sebagaimana perjalanan jenengan dalam menjadi khadim Majelis Riyadul Jannah yang disampaikan oleh Romo Yai tadi, harus sabar. Lah bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula muliakan, maka kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita nggak mungkin sampai pada tujuan kalau hanya mengandalkan Google Map. Beberapa kali, 2 kali kula diundang Riyadul Jannah Malang yang bagian selatan itu, ternyata ngikuti Google Map niku ketemu sungai yang tidak ada jembatannya. Akhirnya supir kula niku mundur, nggak bisa belok karena jalannya kecil. Coba percaya pada Google Map. Yang kedua kemarin yang terakhir niku, kula dihantarkan oleh Google Map kepada acara bentengan niku. Coba andalkan HP jenengan niku. Bersahabatlah dengan HP, maka dhallu wa adhallu.
Oke, yang kemarin niku lho Bapak-bapak, kalau lu kok kesini ternyata wonten penyanyi yang keluar kados ngoten. Lah masa mundur. Padahal niku Google Map-nya dalam titik nol tujuan Anda di sini gitu. Setan. Makanya bapak-bapak kita butuh sahabat. Sahabat itu bukan sahabat dalam arti saya bersahabat denganmu sebagai pemain sepak bola. Bukan itu dalam dunia tasawuf. Sahabat dalam dunia tasawuf niku ada sahabat di atas kita, yakni guru kita. Apakah itu Syekhul Murabbi ataupun Syekhul Futuh. Guru Futuh sebagaimana Mbah Yai Hamid menjadi guru futuhnya Mbah Yai Abdul Rahim. Dan kita harus mencari guru futuh itu. Di mana kita ditemukan oleh Allah dengan guru futuh itu. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan kita suatu saat dipertemukan dengan guru futuh itu lewat majelis Riyadul Jannah. Itu namanya sahabat. Ada sahabat itu sejalan, sepadan. Sahabat sepadan itu bukan dalam arti sahabat-sahabat konco ngopi sanis. Gak mungkin Ibnu Athaillah yang hebat, yang menurut Ramadan Buti kitab hikam niku seandainya boleh Al-Fatihah itu diganti dengan selain Fatihah, maka hikmah dari kitab Al-Hikam itu bisa dijadikan bacaan sholat saking tingginya. Ndak mungkin Ibnu Athaillah menulis la tashab itu sahabat ngopi, sahabat cangkruk, boten. Pasti sahabat yang akan sejalan dengan kita, yang akan menjaga jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jenengan. Kulo kalih Gus Rofi, kulo kalih panjenengan niku adalah sahabat yang tentunya saling membimbing, saling mengingatkan, saling menegur, saling memberi semangat. Dan itu harus bapak-bapak. Maka kulo sampaikan kepada panjenengan ada dua hal yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, jangan bersahabat. Oh berarti kalau dibalik, bersahabatlah kamu dengan. Jangan kau bersahabat dengan orang yang karakter kesehariannya, hal ihwal dirinya tidak membangkitkan kamu taat kepada Allah. Kulo niku alhamdulillah ditakdir beberapa kali kempal di hadapan ningali langsung Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ketika di Indonesia kulo ngikuti mulai dari awal sampai terakhir di Juanda. Ningali mawon beliau, hal ihwal beliau niku yang diingat dalam hati kita adalah Allah. Sederhana, jujur, bukan karena nopo-nopo. Niki jangan disampaikan ke yang lain. Kulo ningali Gus Rofi niku langsung ingat Allah. Melihat beliau ningali Habib Barokbah langsung ingat Allah. Mendengar kata-kata beliau langsung semangat sholawatan. Lah kalau kita sudah dipertemukan dengan orang yang seperti inilah sahabat yang seharusnya kita pertahankan. Sahabat-sahabat yang lain lepas tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ketemu dengan seperti ini, sebisa mungkin kita jangan lepas. Karena pertemuan ini bisa karena pertemuan pencaharian, bisa karena pertemuan yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mbah Yai Jamal niku pencaharian. Abah mencari guru futuh, Abah mencari guru mursyid, sampai beliau sowan kepada Mbah Yai Hamid. Begitu sampai di hadapan Mbah Yai Hamid, beliau dituliskan beberapa syair di kitab beliau. Kemudian beliau mengatakan, sampean ketelu ngagung ke Yai Jalil. Karena Mbah Yai Hamid sadar bahwa futuhnya Mbah Yai Jamal bukan di tangannya Mbah Hamid, tapi di tangannya Mbah Jalil. Jadi mursyid-mursyid zaman dahulu niku boten rebutan murid. Dia paham mana muridnya, dia paham ini muridnya siapa. Maka dihantarkanlah Abah oleh Mbah Yai Hamid ke Mbah Yai Jalil. Ada orang yang menemukan seperti ini lewat jalan mencari. Ada orang yang menemukan seperti ini lewat jalan dipertemukan oleh Allah. Lah cirinya bagaimana bapak-bapak? Bersahabatlah kamu dengan orang yang karakternya, dengan orang yang kesehariannya, dengan orang yang sifatnya itu terus membangkitkan kamu kepada Allah. Terus membangkitkan kamu ingat Rasulullah. Terus membangkitkan panjenengan menuju ridhonya Allah.
Kalau kita menjadi murid, sekarang kalau panjenengan kebetulan menjadi pengurus, maka yang harus dilakukan adalah hal kita. Boten apa-apa nggih, kalau matur ngeten nggih, kalau khawatir suul adab. Boten nggih. Maka hal kita, kondisi keseharian kita, karakter kita, sifat kita harus bisa mengajak jamaah kita ingat Allah. Kalau enggak begitu, prehi mawon. Kasar niki ngomongnya. Jadi ini menjadi pelecut bagi kita. Kalau kita hanya sebagai jamaah misalnya, enggak masalah. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang pengurus, maka hal kita, keseharian kita harus menjadi spirit motivasi jamaah kita untuk tambah semangat bermajelis, tambah semangat beribadah. Kalau tidak seperti itu, la tashab man la yunhiduka haluhu, jangan bersahabat. Yang kedua, wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, seakan-akan seorang sahabat sejati dalam dunia tasawuf itu setiap perkataannya itu mengandung petunjuk kepada bawahannya, kepada sahabatnya. Ini loh jalan menuju Allah, ini loh jalan cinta menuju Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua hal yang ada di makalah ini, di hikmah ini. Yang pertama haluhu, yang kedua makoluhu. Artinya dalam mencari sahabat sejati untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, yang harus diperhatikan pertama nopo, bukan kata-katanya. Mungkin kalau kata-kata itu semua orang bisa memoles kata. Tapi yang harus diperhatikan adalah tingkah lakunya. Sehingga muncul istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dirinya sudah beres. Dan dirinya itu sudah nggak perlu, kalau ngapunten, nggak perlu kita dinasehati panjang lebar oleh Gus Rofi. Lihat saja haliah beliau. Tidak perlu Habib Abdurrahman Barokbah memberikan ceramah panjang lebar pada panjenengan. Lihat saja bagaimana semangat beliau bersolawat. Cukup. Urusan makalah-makalah ini urusan kulo. Gak enak gitu. Urusan makalah, urusan ngomong niku bisa diambil oleh orang lain. Terus yang terakhir, antara hal dan makol itu menjadi satu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nopo maksudnya menjadi satu? Perbuatannya dan kata-katanya sama. Sebab kalau tidak sama itu namanya lain di mulut, lain di hati. Dan seorang pecinta guru, pecinta Rasul, pecinta Allah pasti sama antara keadaan kesehariannya dengan yang keluar dari lisannya. Makanya wonten kata-kata teng Telungagung, teng guru kula niku, kulinaknu pengucapmu podo karo karepe atimu. Niku bahasa yang ditulis oleh Romo Yai Mursyid. Usahakan antara tingkah laku kita dengan kata-kata kita tidak berbeda. Itulah sahabat, dan panjenengan ini semua ada dalam diri panjenengan. Haliah panjenengan nyata, kata-kata panjenengan adalah nyata, karenanya dipimpin oleh panjenengan, baik itu kordes, korsun, korwil, tidak semakin kecil. Kenapa? Karena haliah jenengan dengan kata-kata panjenengan adalah sama. Sehingga para orang yang datang ke Majelis Riyadul Jannah itu menjadi tenang melihat haliah panjenengan, menjadi tenang dengan kata-kata panjenengan, dan terus ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bapak-bapak, mungkin ini panjang niku teng lapangan bapak-bapak, ini teng niki boten angsal panjang-panjang, makruh. Katanya Gus Koyum kan ngoten, ceramah kelamaan niku makruh. Terakhir mohon ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari, la yukhafu alaika. La yukhaf, bawahnya Pak. Terus la yukhaf lagi.
satu lagi. Oh ini yang pertama mungkin yang saya kirim ini. Oh sudah saya kirim yang kedua. Karena saya baru tahu bahwa adab bermajelis. Oh ternyata ada temanya. Kalau kinten nggak ada temanya. Buat apa-apa dipiringaken mawon. La yukhafu alaika antal tabisat turuk ilallah. Tidak ditakutkan atas kamu antal tabisat turuk ilallah. Samarnya jalan menuju Allah. Samarnya jalan menuju Rasulullah. Walakin atau wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Hanya saja yang ditakutkan menimpa kamu adalah ketika hawa nafsu menguasai dirimu. Ini adab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kalau muliakan kalau contohkan haji. Contohkan haji mawon. Tidak dikhawatirkan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari kalian salah manasik. Tidak dikhawatirkan kalian salah jalan dalam beribadah. Sekedap nggih. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Nggih. Katibnya copot sekali. Sat-set. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup saking pertemuan niki, mari bersama-sama kita
Tingali nasihatipun Ibnu Athaillah. La yukhafu ora den wedeni alaika ingatasi siro opo antal ta bisa samar rahasia. Apa yang rahasia? Opo aturuku piro-piro jalan alaika ingatasi siro. Wa innama yukhafu alaika angin pastini din khawatirakan alaika ingatasi siro opo min ghalabatil hawa alaika, menangnya hawa nafsu mengawahkan dirimu. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, sama sekali Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tidak mengkhawatirkan keilmuannya murid. Sama seperti Khodim, sama sekali tidak mengkhawatirkan keilmuannya murid. ADART-nya Riyadul Jannah jelas. Ini jalan ke depan, ini jalan ke belakang, ini ke kanan, ke kiri. Tidak dikhawatirkan salah jalan jenengan. Tidak khawatir jenengan niku melanggar ADART. Tidak mungkin. Tapi yang dikhawatirkan oleh semua orang, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apabila hawa nafsu sudah mulai menyelinap ke dalam hati. Ini yang paling berat bapak-bapak. Kulo contohkan. Saat kulo Ramadan kemarin niku tawaf kalian istri kulo pada tanggal 27 Ramadan. Jadi menceritakan haji saat pulang dari haji niku boten nopo-nopo, kenging nopo agar bisa menjadi penyemangat orang yang belum umroh ingin umroh. Pas kulo niku tawaf kali anak kulo, kali istri kulo, tiba-tiba kulo niku kelihatan Abah Jamal. Begitu kelihatan Abah Jamal niku pasti nasihati kulo, mudah-mudahan dipertemukan dengan walinya Allah di sana. Pas ngoten niku tiba-tiba bapak-bapak wonten tiyang kuanteng sepuh banter jalannya nyalip kulo, mepet kulo. Piyambakipun niku matur ngeten yai. Labbaik Allahumma labbaik la riya'a wala ujuba wala sum'ata. Labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Terus ngoten. Beliau tidak membaca doa manasik sebagaimana manasik kulo kali panjenengan. Tawaf putaran pertama doanya beda dengan tawaf putaran kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Beliau hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Setelah selesai putri kulo niku, kulo kan amin terus. Akhirnya kulo tutup HP kulo yang berisi putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga niku yang ada Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Kulo tutup, kulo ngikuti terus amin, amin, amin. Putri kulo yang baru selesai kuliah niku kritis. Abah, tadi abah kok enggak doa sesuai dengan manasik? Padahal Kanjeng Nabi dawuh khudu anni manasikakum. Terus kalau bilang ke anak kulo, Allah sedang mengirim kekasihnya kepada abah untuk mendikte doa yang terpenting dalam kehidupan ini di tanggal 27 Ramadan di buminya Allah di hadapan Ka'bah. Itu doa yang luar biasa nak. Kayak gini orang haji itu sebenarnya nggak mungkin salah. Tawaf itu nggak mungkin salah. Ini tawaf kan ngeten ya bu. Nggak mungkin tawaf pasti tabrakan. Sa'i jelas. Rabbighfir warham itu waqfu watakarrom watajawaz itu pasti bisa. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa bahasa Arab, tapi nanti ada yang bimbing. Jadi tidak ditakutkan sama sekali kita salah manasik. Tapi yang ditakutkan dalam manasik kita itu ada nafsu yang masuk ke dalam hati kita sehingga kita kemudian alhamdulillah hari ini sudah menyelesaikan tawaf yang kelima. Hai guys. Kemudian di-share. Mau nyium Hajar Aswad? Belum. Nanti kalau pas saya nyium tolong difoto. Habis itu di-share. Alhamdulillah guys sudah bisa nyium Hajar Aswad. Dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jenengan suudzon. Perintahnya Khodim tadi, jangan suudzon. Bagaimana kalau ada kiai nge-share ngajinya? Karena kiai itu ingin dakwah.
Karena sudah beres hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, ternyata dalam urusan umroh niku yang paling berat bukan manasiknya, tapi yang paling berat adalah bagaimana agar tidak ada ujub di sana. Bagaimana agar tidak ada riya di sana. Bagaimana agar tidak ada sum'ah di sana. Dan majelis Riyadul Jannah insya Allah yang akan membersihkan karakter-karakter niku. Jadi kita nggak mungkin bapak-bapak menghadapi karakter niku. Sholawat kitalah yang kita baca yang akan membersihkan riya kita, sum'ah kita, ujub kita. Mungkin awal-awal jadi pengurus Riyadul Jannah, kordes, korjud, korsun, korwil, masih ada sedikit riya, sum'ah, terus ujub. Tapi insya Allah dengan sholawat yang terus menerus pasti akan terkikis. Amin Allahumma amin. Jadi yang dikhawatirkan, yang terakhir, keadaan kulo kali panjenengan niki disebut murid. Murid gitu bapak-bapak dalam Islam. Murid itu kadang-kadang mohon maaf, dia dalam posisi taat. Tapi kita bukan nabi, kita bukan wali. Suatu saat mungkin kita terjerumus dalam maksiat. Adakah di antara kita yang tidak bermaksiat? Ada, pasti nggak ada. Pasti semuanya kena yang disebut dengan maksiat. Bagaimana agar taat itu bisa menjadi jalan cepat menuju Allah? Bagaimana maksiat juga menjadi peluang menuju Allah? Ini kalau nggak diilmuni sulit bapak-bapak. Jadi taat itu kata Ibnu Athaillah, saya ndak takut atas kamu kalau kamu sedang taat, itu urusan syariat. Pasti kamu ikhlas. Pasti kamu akan mengatakan bahwa ketaatan itu bukan karena apa? Bukan karena hasil usaha, tapi ini adalah anugerah dari Allah. Yakin ini adalah minnatum minallah. Tapi kemudian hawa nafsu yang masuk ke dalam kita saat taat itu kenapa? Dengan ketaatan kita menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Dengan ketaatan kita menganggap diri kita paling bersih. Karenanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksiat itu bisa menjadi jalan menuju Allah apabila syariatnya dilakukan taubat. Tapi kemudian maksiat, orang yang sedang maksiat itu bisa semakin jauh dari Allah apabila dia menganggap maksiat itu adalah hal yang lumrah, yang biasa terjadi. Oh, namanya manusia pasti maksiat, kok ditobati gampang. Makanya la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jadi kadang-kadang orang malas istighfar karena menganggap dosa itu adalah dosa kecil. Ini apa? Yang menganggap dosa itu dosa kecil sinten bapak-bapak? Nafsu kita. Mohon maaf, chattingan. Sekedar chatting. Sekedar. Itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena di situ ada hawa nafsu yang mempermainkan kita, menganggap dosa ini adalah dosa kecil. Padahal jangan melihat dosa itu kecil apa besarnya, tapi kita lihat pada siapa kita berdosa. Niku dalam dunia tasawuf. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua, kadang-kadang dompet kita tebal katanya Khadim. Bapak-bapak, dompetnya tebal napa tipis? Kalau tebal biasanya nggak ngaku Gus, tapi kalau tipis semuanya dikasih tahu. Orang Madura di Sumeneb itu kalau sedang garam laris, nopo niku buat rokok niku namanya tembakau laris, nggak ada yang dikasih tahu. Tapi kalau tembakau paninya gagal, semuanya tahu sak kampung itu. Itu akhlak para pejabat, akhlak para petani. Jadi kalau ditanya kali Gus Rafi, tebel nopo tipis? Kalau tebel jenengan nggak pasti nggak ngaku, tapi kalau tipis. Biar didoakan oleh khodim pen tebel. Amin, amin kalau dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kalian panjenengan kadang-kadang adalah dalam posisi mendapatkan nikmat. Ibnu Athaillah nggak khawatir kalau kalian panjenengan sedang mendapatkan nikmat, salah satunya dompet tebel, pasti syukur kita. Tapi kemudian kadang-kadang nafsu masuk dalam diri kita ketika kita dalam keadaan nikmat ini menganggap kecil nikmat. Niki yang satu niki yang paling berat bapak-bapak. Menganggap ini bukan nikmat dari Allah. Menganggap remeh, istihqar, istiqlal binikmatillah. Menganggap remeh terhadap nikmatnya Allah. Nopo yang jenengan
kita kurang. Kita sudah menjadi pelayan Rasulullah. Tidak semua orang menjadi pelayan Rasulullah. Ini hal yang kecil. Lebih besar dompet, lebih besar mobil? Enggak. Ini yang diidam-idamkan oleh kita. Makanya bapak-bapak, kadang-kadang penyakit nafsu niku adalah ketika kita sedang mendapatkan nikmat, itu biasanya menganggap kecil nikmat itu. Yang terakhir yang disampaikan oleh Romo Yai Rafiq tadi. Kalau namun neruskan beliau. Sing sabar, sing sabar, sing sabar. Sebab pasti bapak-bapak, malamatul asdiqo wa ta'nul juhala jenengan alami. Orang itu tidak akan mencapai makom tinggi sebelum orang itu ditoknul juhala. Toknul juhala ini kenapa? Dicaci-caci orang bodoh. Dipaitu orang bodoh. Toknul juhala. Wa malamatil asdiqo. Malamatil asdiqo niku dimusuhi oleh kawan, dimusuhi oleh saudara, dimusuhi oleh tetangga. Itu makanan sehariannya Romo Yai Abdul Rahim. Walaupun kalau ndak hidup dengan beliau, tapi kalau hidup bersama Mbah Yai Jamal, itu adalah makanan sehari-hari para kekasihnya Allah. Kuncinya leres dawipun Romo Yai tadi, sabar. Mbah Yai Abdul Rahim mulia semulia itu, Mbah Yai Jamal mulia semulia itu, Mbah Yai Sahal mulia semulia itu, bahkan teruskan ke Mbah Khalil, Mbah Hamid mulia seperti itu. Kalau kinten ikut konsepnya ulul azmi, fasbir kama sobaro ulul azmi. Kalau sabar panjenengan pasti mendapatkan pangkat. Ya walaupun tidak disebut ulul azmi, mudah-mudahan mendekati ulul azmi. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula muliakan, pasti kita akan mendapatkan baliyah. Baliyah itu ujian. Lah, baliyah dalam ujian itu, kata sabar niku adalah sesuatu yang pasti jenengan lakukan. Dan itu syariat. Pasti ketemu masalah sabar. Ketemu masalah sabar. Tapi ada yang lebih berat dibandingkan sabar itu. Al-jaza. Ngapa al-jaza niku? Ngersulo. Pernah jenengan jadi pengurus Riyadul Jannah ngersulo? Pernah? Niku permainan sinten niku? Niku permainan wa innama yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Itu adalah kita sudah dikalahkan oleh hawa nafsu. Nih sabar, insya Allah sabar Gus. Insya Allah sabar. Sabar, sabar. Insya Allah sabar. Tapi kadang-kadang yang kedua ini yang tidak kita sadari. Ngersulo. Ngersulo al-jaza. Ngersulo. Ngersulo teng sinten jenengan. Ngersulo teng beliau. Ngersulo teng Sayyidil Habib. Apa ngersulo teng almarhum al-maghfur? Naikkan saja ngersulonya kepada Rasulullah sekalian. Kalau pengen suul adab, naikkan saja ngersulonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lama menjadi pengurus Riyadul Jannah. Kok teruskan ngoten niku, itulah yang dikhawatirkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakan dari. Pun Pak, petanya sudah jelas niki nggih, petanya sudah jelas, ilmunya sudah jelas, akhlaknya sudah jelas, tinggal kita memerangi ojo ngersulo. Tidak dikatakan sabar kalau masih ngersulo. Maka ten ingkang saged dalam sampai akan mugi-mugi diparing umur panjang barokah. Mugi-mugi diparingi sehat wal afiyah. Kalau saja jamaah yang istiqomah saja melahirkan anak yang sukses, nopo malih jenengan yang berkhidmah langsung menjadi pengurus. Kalau yakin, asalkan sabar, asalkan ikhlas, asalkan nopo tadi olah ngersulo, olah jaza, insya Allah anak-anak kita akan mulia, keturunan kita akan mulia sebagaimana Allah memuliakan para kekasihnya. Mekaten nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi Allah paring panjenengan sehat wal afiah. Mugi-mugi
kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan yang hina ini adalah kalimat solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun agungipun pangapunten, selamat silatnas dan sukses. Mudah-mudahan jenengan bukan hanya sukses di dunia tapi insyaallah juga sukses di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.